satu dalam doa. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan, berikanlah kami kesehatan ya Tuhan, dan jauhkanlah corona ini ya Tuhan, supaya kami bisa sekolah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Itu lagi suaranya nak. Ya, oke. PR-nya sampai di sini kemarin sudah selesai. Sudah. Besok bisa dikumpul ya nak ya. Oke. Besok ya teacher dikumpul. Ya nak, kalau sudah selesai ngapain lama-lama? Ini juga sudah. Halaman 107 sudah selesai. Sudah teacher. Ya, tinggal mengumpul itu besok. Sudah teacher. Ya, lihat halaman. Ini halaman 109. Halaman 109 sudah. Bab 11. Baca dulu Mazmur 67 ayat 5 untuk si yang ada Alkitab angkat tangan, nggak usah ribut-ribut ya nak ya. Regina kunci lagi suaranya. Yang ada Alkitab Hana. Mazmur 67 ayat 5. Suaranya Regina Kuncina. Moodnya ditekan. Oke, Hana bacakan. Suaranya Hana belum. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Oke. Sekarang Kolose 3 ayat 5. Itu panjang. Siapa yang ada Alkitab di situ? Selain si Hana, yang lain tak ada Alkitabnya? Siapa yang ada Alkitab? Angkat tangan dulu. Biar teacher lihat. Kolose pasal 3 ayat 5. Samuel, bacakan. Belum dapat, teacher. Ya, Kolose pasal 3 perjanjian baru. Ayo. Teacher. Kolose pasal 3 ayat 5. Siapa yang udah ketemu? Sudah? Saya, teacher. Saya, teacher. Bacakan. Hernan Saputra. Ya. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sudah, teacher. Kolose 5. Udah benar itu? Kolose 5 sampai ayat 5. Kolose pasal 5. Ini. Kolose berapa, teacher? 3. Benar tadi yang dibaca itu? Ibu, aduh. Ayat 5. Benar, teacher. Benar, teacher. Oke, sambung ayat 6. Untuk si Bu apa ini? Untuk si Yunita. Aku aja, teacher. Yunita, nggak ketemu. Siapa yang sudah ketemu lagi? Ondi. Teacher. Ondi. Hernandez, teacher. Ondi. Hernandez, teacher. Jangan dulu. Saya aja, teacher. Siapa? Regina. Saya, coba teacher. baca. Ya, Regina baca. Hernandez kunci suara, nah. Ya. Semuanya itu
mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Untuk siapa yang ada kitab di situ? Aku teacher Hernandez. Iya, bacakanlah. Teacher, kalau seberapa? Pasal 3 Ondihon ayat 5. Ayo bacakan. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Sudah, teacher? Ayat 8. Saya, teacher. Siapa Saya, yang- teacher. Saya, teacher. Saya, Ayo. teacher. Siapa Ya, yang ada, teacher. Ayo, Mr. ayo. Gabriel. Bergilirlah nak, tunggu. Ayo. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, gemar kerja, Baca. kejahatan, pintahan, dan kata-kata. Ayo baca yang Baca benar. ulang. Ulang. Jangan salah-salah baca. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Oke, untuk 9. Siapa yang belum? Siapa yang belum ini yang ada? Aku, teacher. Ya, Samuel, nanti Olive. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya 10 Olive. dan telah mengenangkan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk menurut gambar haknya. Oke, 11 terakhir. Siapa yang belum? Siapa yang belum baca tadi? Semua sudah? Nggak ada wajahnya ya. Sini kita nggak ada wajahnya. Siapa lagi yang belum membaca? Putri, ada kamu di situ, Putri? Kolose pasal 3 ayat 11. Ada kitab. Kunci suaranya Hernandez. Jangan dibuka-buka, nak. Yuk. Oke, teacher. Ondi, bacakan Ondi Hon. Pasal 3 ayat 11 Ondi. Nggak ada kitab Ondi Hon. Ada, teacher. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ya. Tadi yang dibaca di Mazmur 6:7 dikatakan masih dibuka Alkitabnya, udah ditutup lagi. Mazmur 6:7 tadi apa bacanya Hana? Masih terbuka? Baca ulang. 6 ayat 7. Coba tadi Mazmur si Hana baca tadi. 67. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan memimpin suku-suku bangsa di atas bumi. Oke, sekarang kita belajar aku dan suku bangsaku. Aku itu yaitu kamu, kita. Kamu, aku. Lalu suku bangsaku. Teacher mau tanya dulu. Suku bangsaku. Di Indonesia ada berapa suku? Siapa yang tahu? Banyak. Berapa banyak suku di bangsa ini? Bangsa Indonesia. Nggak ada yang tahu?
Kunci suaranya Ondihon. Suku-suku di Indonesia jumlahnya ada lebih dari 200, bayangkan. 200 suku. Sedangkan yang suku-suku yang besar, ya contoh suku Jawa, baru suku Dayak yang besar-besar, baru suku Irian sana, yang pulaunya yang besar, suku apa namanya itu? Suku di Irian. Lalu ada suku Batak. Batak pun tergolong besar. Nah, selain itu ada banyak suku-suku lain lagi, suku Padang, suku Minangkabau, ada suku Bugis, ada suku orang Sulawesi Utara, Manado, ada namanya Minahasa. Jadi banyak suku. Nah, sekarang kita belajar aku dan suku bangsaku. Tadi sudah dibaca di dalam Mazmur 67, segala suku bangsa. Berarti bukan hanya bangsa Batak, bukan hanya suku Indonesia, tetapi segala suku. Baik itu dia suku-suku yang ada di luar negeri sana, misalnya bangsa Singapura. Di Singapura pun terdiri dari beberapa suku, ada suku etnis Cina, ada Melayu. Terus ke Malaysia lagi, ada etnis Tamil misalnya orang India, lalu masuk lagi ke misalnya ke Amerika, suku Maya, orang suku suku asli orang Amerika, Indiana misalnya. Nah, itu segala suku bangsa itu kata Tuhan bersukacita, memuji Tuhan. Ya, makanya segala suku bangsa ini percaya kepada Tuhan. Bahkan orang Arab sekalipun yang mayoritas adalah Muslim, mereka juga ada yang Kristen, Arab Ortodok, ada juga orang Kristen. Jadi benar kata Tuhan, segala suku bangsa memuji Tuhan. Tidak ada satu suku bangsa di dunia ini yang tidak percaya kepada Yesus. Ya, semua. Kalau misalnya kalian pergi ke Australia, di sana pasti ada anak Tuhan Yesus. Pergi ke Cina, pasti ada di sana orang Kristen. Pergi ke Amerika, pergi ke Papua, pergi ke Afrika, pergi ke Belanda, pergi ke Rusia, ada anak-anak Tuhan. Jadi benar, firman Tuhan berkata, bahkan di Arab sekalipun ada orang Kristen. Jadi benarlah yang Tuhan katakan, segala suku bangsa memuji Tuhan. Lalu masuk tadi di Kolose pasal 3, ayat yang kelima. Di sana judulnya manusia baru. Bukan berarti dia diciptakan baru kayak kalian beli sepatu baru, yang baru modelnya bukan. Baru di sini adalah tabiat-tabiat kalian, kelakuan kalian yang tidak baik itu diganti dengan sifat-sifat yang baru. Contohnya di situ ada nafsu yang jahat, serakah, ada menyembah berhala. Semua itu mendatangkan ayat 6, murka Allah. Jadi Tuhan murka itu marah. Tuhan marah sama orang yang serakah. Tahu ya serakah? Dikasih 2 minta 3. Anak-anak suka begitu. Mak, minta permen 2 ya. Mamanya kasih 1, dia nggak mau. Harus 2, harus 2. Nah, itu serakah. Lalu nafsunya jahat. Nafsu jahat di sini kelakuannya ingin berbuat jahat, keinginannya jahat. Ih, aku nanti pulang sekolah aku harus mukul si A si C karena tadi dia bikin aku kesal. Nafsunya jahat. Ya, keinginannya jahat. Lalu misalnya lagi, ih, enak kali ya. Nanti kalau aku ambil si ini, ambil itu, mencuri. Jadi keinginan-keinginannya adalah yang jahat. Lalu di ayat 8, buang semua itu. Apa yang dibuang? Ayat 8. Ada marah. Ya marah-marah. Mama inilah. Ondihon yang kan marah terus sama mamanya. Mama ini suruh belajar, suruh bangun. Ondihon itu biasanya. Lalu marah sama kakaknya. Kakak inilah. Yunita itu kan marah-marah terus. Apalah kau itu. Ya. Lalu geram. Tahu ya geram gitu. Aduh. Nanti awas kamu, aku geram sama kamu. Geram itu dosa, tidak boleh. Marah saja dosa, apalagi geram. Lalu kejahatan. Kamu tahu yang jahat. Kamu tahu mana yang baik. Kalau kamu melakukan kebalikan dari yang baik, berarti itu jahat. Contoh,
Membantu orang tua itu adalah baik. Tetapi kalau kamu nggak pernah bantu mama, sapu rumah, bersihkan tempat tidur, susun baju, merapikan baju nggak pernah, simpan piring setelah makan, berarti kamu jahat. Kenapa jahat? Karena jahat lawannya adalah baik. Kamu nggak lakukan yang baik, berarti kamu jahat. Jadi kata Tuhan, buang yang jahat-jahat itu. Nyontek itu jahat. Malas itu jahat, nggak baik. Ya, jadi buang. Marah-marah, geram, nggak boleh. Emosi, tidak boleh. Itu jahat, kata Tuhan. Lalu fitnah. Tahu fitnah? Siapa yang memecahkan gelas ini? Ayub. Bukan aku, Ma adik. Padahal Ayub, dia fitnah adiknya. Iya, Ma adik tadi yang dorong. Padahal Ayub yang dorong. Itu fitnah. Ya, melempar kesalahan ke orang lain. Padahal belum tentu adiknya. Misalnya lagi, Yohanes, siapa yang menjatuhkan sepeda itu? Pasti dia itu. Padahal Yohanes nggak tahu. Dianya itu. Tadi dia di situ. Belum tentu. Walaupun dia di situ, bukan dia yang menjatuhkan. Entahkah dia standarnya jatuh sendiri, nggak tahu kita. Nah, jadi kalau nggak dilihat mata dengan benar, jangan katakan yang tidak baik. Itu namanya fitnah. Ya. Misalnya lagi, siapa yang mengambil mangga ini? Kata mama. Padahal dia yang mengambil, dilempar ke orang lain. Itu sepertinya tadi lewat si Mary, dia yang ngambil. Nah, itu fitnah, tidak boleh ya. Lalu ayat 8 di situ, kata-kata kotor ya keluar dari mulutmu. Berarti ada kata-kata yang bersih. Kata-kata yang bersih yang mana? Baik, kalau disuruh, baik mak, siap, itu baik, itu kata yang bersih. Tapi kalau disuruh, Ondihon, ambil dulu buku itu. Enak aja nyuruh-nyuruh, malah dibentak lagi mamanya. Itu kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutnya. Contohnya lagi, Yohanes, tolong sapu rumah itu. Sapu sendiri malah sapu. Kakak enak nyuruh-nyuruh, katanya sama kakaknya. Itu kata-kata yang kotor. Atau contoh lagi, memaki segala binatang keluar. Binatang peliharaan kita, ada ternak kaki 2, kaki 4, keluar semuanya. Ya, ada yang bergelantungan di pohon, ada yang kita makan sehari-hari, ya itu keluar semua. Ada yang menggonggong, itu keluar semua. Ada yang di harimau, ya. Misalnya, Ayub, kamu jangan begini ya. Langsung dia, dasar kaulah binatang kaki 4, suka kali nyuruh-nyuruh. Nah, ada yang begitu. Misalnya lagi diejek dia, dasar kamu binatang kaki 4 yang kami makan setiap hari. Ya. Jadi jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Kalau mau bicara jaga. Ini baik enggak ya aku ucapkan? Kalau aku marah baik tidak? Kata Tuhan itu dibuang semua. Lalu ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Nah, dusta, bohong. Buang juga itu. Ya. Udah selesai PR-nya Yunita? Udah, padahal belum. Itu dusta, itu bohong. Ya. Sudah belajar kamu Hernandez, Hernan? Sudah, Mak. Padahal nggak ada belajar, main-main dia di situ. Ya, bohong itu. Lalu Ondihon, makan dulu. Sudah makan aku, Mak. Padahal dia jajan. Itu dusta. Ya. Jadi, tanggalkan itu. Tahu ya, ditanggal. Seperti pakaian yang kita pakai ini. Kita tanggal, kita buka, letakkan. Jangan dipakai lagi. Ya. Kalau kalian beda. Pakaian lama dipakai terus. Marah dipakai terus. Kata-kata kotor dipakai terus digunakan. Kata Tuhan tanggalkan, lepas ya. Malas itu dipakai, malas dipakai terus. Aduh, malas dipakai terus. Coba sekali-kali buang malas itu. Buang, aku nggak mau malas, aku mau rajin ya. Lalu yang 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi digantilah sifat-sifat kita yang tidak baik tadi udah kita tanggalkan, kita pakaikan manusia yang baru. Manusia yang baru yang mana? Buah roh ada 9, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau udah menguasai diri, nggak marah-marah lagi, nggak geram lagi, sabar. Kasih, nggak apa-apa, dimarah, tetap mengasihi. Nggak apa-apa disuruh mama 1000 kali, tetap bukan mamaku, aku tetap lakukan. Itu manusia baru ya. Yang 11. Di dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, tidak bersunat, orang barbar, orang Skik, budak, merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, kita masuk di pelajaran aku dan suku bangsaku. Jadi, tiada lagi orang Batak, orang Jawa, semua harus dikasihi. Ada yang bersunat, orang Muslim tidak bersunat, katanya Kristen. Orang Kristen di Amerika sana sunat, nah. Itu sunat untuk kesehatan. Boleh. Bukan hanya Islam yang sunat. Yesus saja disunat umur 8 hari. Dia pun disunat. Jadi orang di Israel sana ada dia suku Yunani, ada suku Yahudi. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Mau dia disunat atau tidak, mereka adalah anak-anak Tuhan Yesus. Baik suku barbar, suku Skit, misalnya suku Batak, mau suku Toraja, mau suku Bugis, semua anak-anak Tuhan. Ya. Dan semuanya disayang oleh Tuhan. Jadi sudah mengerti ya ayat yang kita baca tadi. Coba baca dulu paling bawah untuk si Olive. Halaman 108 bab pembelajaran 11 paling bawah. Pendahuluan itu. 109. Pendahuluan, bacakan dulu Olive. Perhatikan Baca definisi yang benar, definisi dan suku menurut kamus besar bahasa Indonesia. Suku bangsa, satuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas, perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa, suku, golongan orang-orang keluarga yang keturunan atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Oke, perhatikan di situ. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, suku bangsa, ya, suku bangsa itu berarti dia lebih dari satu. Udah segala suku di situ ya. Ada satuan sosial, berarti dia bukan, kalau satuan berarti dia bukan satu, udah lebih dari satu. Didasarkan identitas, perbedaan kebudayaan, jadi berbeda budaya. Jadi suku bangsa itu udah terdiri dari perbedaan-perbedaan budaya-budaya. Ialah budaya Batak beda dengan budaya Jawa. Kalau budaya Batak, tortor misalnya, musiknya, bajunya misalnya ulos. Nah kalau budaya Jawa, udah batik, udah pakai gamelan musiknya, berbeda. Jadi ada perbedaan kebudayaan di suku bangsa. Suku bangsa itu lebih dari satu suku di dalam satu bangsa. Sedangkan suku, golongan orang-orang keluarga yang keturunan menjadi bagian dari bangsa. Nah ini satu. Suku itu satu. Misalnya kita lihat suku Batak. Jadi Batak itu terdiri dari golongan atau keturunan di dalam satu bangsa. Maksudnya Batak itu adalah keturunan dari suatu golongan suku tertentu, tidak dicampur. Memang Batak, khusus Batak. Jadi bisa dibedakan ya, suku bangsa itu lebih dari satu suku, sudah bermacam-macam kebudayaan di sana, sedangkan suku hanya satu. Jadi kebudayaannya hanya satu. Ya nggak mungkin kan kamu suku Batak, lalu yang kamu lakukan suku Aceh, kan aneh. Misalnya kamu lagi suku Minangkabau, lalu kamu lakukan suku Batak, kan nggak nyambung. Jadi suku Minang ya Minang saja yang ada di dalam sana budayanya, itu maksudnya. Terus coba lihat dulu, baca dulu halaman 110.
Lihat halaman 110. Bacakan dulu untuk ondihon. Materinya itu nak, bagian pertama. Bab di bawah materi itu satu bait. Bisa Ondi? Ingatkah kamu tentang pelajaran sebelumnya, yaitu bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku dan etnik? Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar dan mengenal bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan suku dan etnik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Itu semua karunia Tuhan. Bangsa kita terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan budaya. Ada banyak pulau, sumber daya alam yang begitu melimpah, dan tanah yang subur. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Kita patut mensyukurinya. Keberagaman budaya yang dimiliki berbagai daerah tersebut harus kita hargai dan hormati. Oleh karena itu, patutlah semua suku bangsa Indonesia bersukacita sebab Tuhan telah memerintahkan dan menuntun suku-suku bangsa dengan adil. Stop sampai di situ. Nah, pelajaran sebelumnya kita sudah belajar ada kebudayaan-kebudayaan kan, makanannya apa, pakaian adatnya apa. Nah, sekarang kita masuk diulang kembali di sini. Indonesia itu terdiri dari beberapa suku, bahasa, budaya, bahkan pulau yang banyak. Jadi kita itu merupakan etnik. Etnik itu artinya berbagai-bagai suku, berbagai-bagai bahasa. Tidak satu bahasa. Walaupun satu bahasa pemersatu kita yaitu bahasa Indonesia. Tetapi untuk kita bisa mengerti, berbicara dengan orang, misalnya Toraja, kita harus pakai bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, bayangkan bagaimana kita bertemu orang Papua. Mau bilang apa? Kata Papua, kita nggak ngerti. Jangankan itu, kita ketemu Nias saja dari Sumatera Utara, kita bingung. Hanya katanya. Apa yang dibilang nggak mengerti? Jadi ada bahasa pemersatu namanya bahasa Indonesia. Nah, di sini dituliskan lagi, kita patut bersyukur. Kenapa kita bersyukur dan bersukacita? Karena Tuhan yang memerintah segala suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita lihat, orang Aceh ada yang Kristen, orang Padang ada yang Kristen, orang Jawa banyak juga yang Kristen, orang Toraja banyak yang Kristen. Jadi segala suku ini sudah percaya kepada Yesus. Itu sebabnya kita bersyukur, bersukacita karena Tuhan yang menuntun bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, Tuhan yang memerintah suku Batak, makanya orang Batak beribadah. Lalu Tuhan yang menuntun suku Jawa, ada juga orang Jawa Kristen, tidak semuanya Muslim. Itu contohnya. Lalu sambung lagi bait kedua, bacakan untuk si Samuel. Nah, coba bayangkan teman-temanmu yang saat ini juga belajar agama Kristen di seluruh Indonesia. Dari mana sajakah asal mereka? Ada orang Papua, Jawa, Padang, Tionghoa, Toraja, Madura, Nias, Aceh, Bali, Manado, dan masih banyak lainnya. Mereka lahir, bersekolah, dan bergaul dengan masyarakat setempat. Mereka semua juga adalah anak-anak Tuhan. Ya, stop. Jadi kita bayangkan di sini, bukan hanya kita yang belajar agama Kristen. Teman kita di Padang, di Jawa, di Papua, Tionghoa, Toraja, Nias, Madura, ada juga anak Kristen di sana. Mereka juga sama seperti kamu belajar agama Kristen. Jadi itu adalah semua mereka anak-anak Tuhan. Bisa dipahami ya? Agama Kristen
di seluruh Indonesia, ya. Di suku apapun, pasti di Aceh ada orang Kristen, ada orang Batak ke sana yang transmigrasi, misalnya pindah dan lahir di Aceh, mereka juga belajar agama. Itu maksudnya. Lanjut yang bait ketiga untuk si Olive. Kunci suaramu on di on. Setiap suku bangsa memiliki ciri masing-masing. Antara lainnya, warna kulit, bahasa, kesenian, rumah, adat, pakaian adat, senjata tradisional, makanan pokok, kebiasaan, adat, istiadat, dan lainnya. Semua itu sungguh berharga dan merupakan karunia Tuhan bagi bangsa kita. Untuk itu, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Tunjukkanlah betapa kita menghargai dan mengasihi semua orang dengan segala keunikan dan perbedaannya. Bagaimana menunjukkannya? Baca. Terus. Mari kita coba lakukan cara-cara berikut. Nomor 1, berteman dengan siapa saja tanpa memilih-milih latar belakang teman tersebut dari suku, golongan, dan budaya apapun. 2, menerima adat istiadat setiap orang tanpa ngolong-ngolongkan mencela. 3, bersikap rendah hati, tidak menyembuhkan suku atau golongan sebagai yang paling hebat. Baik. Oke, perhatikan di situ. Jadi, walaupun kita berbeda-beda, ada bahasanya yang beda, kulitnya berbeda, terus keseniannya berbeda, rumah adatnya beda-beda semua. Lalu, senjata tradisionalnya beda-beda, makanan pokok beda-beda, kebiasaan berbeda, adat-adatnya pun berbeda-beda. Walaupun itu berbeda-beda, kita harus menghargai dan menghormati. Jangan kita merendahkan suku lain. Misalnya orang Papua tidak pakai pakaian, hanya koteka, lalu kamu ejek. Ih, apalah orang Papua ini nggak sopan adatnya, masa pakai koteka gitu ya kan? Tidak boleh. Kita harus menghargai, oh itu budaya dia. Kita harus menghargai dan kita juga harus bersyukur kepada Tuhan kalau bangsa kita ini terdiri dari berbagai jenis suku dan berbeda-beda ciri-cirinya. Mengerti ya ciri-ciri? Ya bedalah, orang Batak bahasanya bahasa Batak, orang Jawa ya bahasa Jawa. Makanan Batak ya misalnya arsik. Nah, kalau orang Jawa ya bedalah. Misalnya mereka orang Jawa itu sukanya misalnya yang manis-manis atau misalnya pecel, itu orang Jawa. Jadi berbeda. Nah, walaupun itu berbeda, harus dihargai dan dihormati. Harus saling menghargai kita walau berbeda ya. Misalnya di sini mamanya Samuel, dia suku Sunda atau suku Jawa. Harus dihargai. Jangan dia jadi mamanya nggak orang Batak, tidak boleh. Misalnya ada lagi teman kita, Nias, ya dia Nias, dia bukan orang Batak. Jadi walaupun berbeda, harus dihargai dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Justru karena berbeda menjadi indah, sama seperti pelangi. Kalau semuanya warna biru, jelek sekali langit. Tapi karena langit itu ada merah, kuning, putih, berwarna-warna jadi cantik. Coba kalau seluruh Indonesia orang Batak semua, jelek sekali. Kita akan identik dengan kata yang kasar, suara yang besar. Harus ada orang Jawa yang suaranya lembut. Iya Mas, mau kemana? Batang orang Batak, mau ke sana aku. Orang Batak. Jadi indah walaupun berbeda-beda. Nah waktunya tinggal 1 menit. Nanti kalau dia mati, biar dia mati sendiri ya nak. Tapi kita selesai sampai di sini. Ya, PR-nya nanti dikerjakan. Berarti kita sampai di halaman 111. Ya, minggu depan teacher akan ulang kembali sampai dia mati. PR-nya yang mana, teacher?
PR-nya kan tadi sudah dikasih tahu. Halaman. PR-nya tidak ada untuk di sini ya. Belum sampai kepada PR, hanya belajar saja. Kerjakan saja yang kemarin, yang belum selesai. Jadi ingat, nanti dia beberapa detik lagi mati. Jadi ingatlah itu, coba lakukan cara menghargai.